Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya al-qadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah menghambakan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pendekatan diri kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga marilah senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Adapun judul khutbah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah 3 amalan utama pada malam nisfu Sya'ban. Apa amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam nisfu Sya'ban, yang mana bulan ini diapit dengan bulan Rajab, Sya'ban dan memasuki bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat, di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah Allah, menerima perintah salat. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, semua perintah, apakah itu perintah zakat, puasa, zakat dan haji, itu diperintahkan di bumi melalui malaikat Jibril. Tapi salat langsung diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum di-Isra Mi'rajkan, kita sering baca dalam surah Isra, subhanalladzi asra. Diawali dengan kata-kata subhana. Maha suci Allah. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Maka salah satu yang pertama diperintahkan sebelum kita diperintahkan salat adalah zikrullah. Ayat pertama turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung perintah salat, puasa, zakat dan haji. Tapi yang pertama diperintahkan kepada Rasulullah sesuai dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 menjelaskan kepada kita, Iqra, bacalah. Apa yang harus dibaca? Bismi Rabbika. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Mana itu Bismi Rabbika? Itulah Asmaul Husna, 99 asma Allah, nama Allah, itulah Bismi Rabbika. Dan sering kita baca
subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Ini ada 5 yang di dalamnya menunjukkan kepada kita, inilah yang pertama diwajibkan oleh Allah sebelum kita diwajibkan salat 50 kali sehari semalam. Inilah yang pertama di tarikat. Orang dulu bertarikat untuk mencari kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Sering kita baca ketika orang melaksanakan haji dan umrah, ini yang selalu dibaca. Ketika masuk tanah haram, bukan disuruh perintah salat, tetapi yang pertama disuruh tawaf. Mulai tawafnya di Babus Salam yang sejajar dengan Hajar Aswad, dan disitulah dia mulai membaca. Yang dibaca adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Ketika sa'i di Padan, mulai dari Safa Marwah, juga itu yang banyak dibaca. Ketika wukuf di Padan Arafah, juga itu yang banyak dibaca. Jamaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, kalimat tauhid ini adalah kalimat yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diwajibkan salat. Lantas siapakah yang pertama mengucapkan kalimat ini? Siapakah yang pertama mengucapkan subhanallah? Inilah zikirnya para malaikat. Jadi zikirnya malaikat subhanallah, ditugaskan mensucikan Allah. Setelah itu diciptakan Nabi Adam. Nabi Adam diperintahkan bukan perintah salat, puasa, zakat dan haji, tapi perintah yang pertama diperintahkan setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dalam penafsiran oleh para mufassir memberikan penjelasan Rabbul Alamin itu adalah kemahakuasaan Allah yang dijabarkan 99 namanya Allah, itulah Rabbul Alamin. Tidak sah salat kita kalau ayat ini kita tidak baca. Kenapa? Karena ayat ini terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Maka lanjut subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Siapa yang pertama mengucapkan la ilaha illallah? Diperintahkan kepada Nabi Nuh. Inilah zikirnya Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak diperintahkan salat, puasa, zakat, haji. Diperintahkan oleh Allah menegakkan kalimat la ilaha illallah, tapi tidak ada yang mampu mengucapkan kalimat ini, termasuk anaknya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Nuh yang bernama Kan'ah. Tidak ada yang beriman pada zamannya Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membuat perahu di atas gunung. Maka yang pertama berteriak bahwa Nabi Nuh sudah gila adalah anaknya yang bernama Kan'ah. Lihat itu, Nabi Nuh sudah gila. Mungkin ketika kita hidup pada zaman Nabi Nuh, kita akan mengatakan Nabi Nuh sudah gila. Kenapa? Orang buat perahu di pinggir laut, bukan di atas gunung. Tidak masuk dalam logika kita. Tapi kenapa dia lakukan? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai perahu dibuat oleh Nabi Nuh, yang pertama dipanggil naik di perahu itu adalah anaknya dan istrinya, tapi dia tidak mau. Turunlah hujan 40 hari 40 malam. Dunia ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh mengambil sepasang binatang, dan yang beriman kepada Nabi Nuh tidak ada yang sehat. Yang beriman kepada Nabi Nuh hanya orang buta, orang lumpuh, orang bisu, orang yang berpenyakit kusta. Itulah yang beriman kepada Nabi Nuh, dan itulah yang selamat. Dengan kalimat la ilaha illallah orang yang buta dapat melihat. Dengan kalimat la ilaha illallah orang yang bisu dapat bicara. Dengan kalimat la ilaha illallah orang yang tuli dapat mendengar. Dengan kalimat la ilaha illallah orang yang lumpuh dapat berjalan. Dengan kalimat la ilaha illallah orang yang rusak kulitnya sembuh dari penyakitnya. Maka lanjut subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah. Setelah itu diciptakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada juga yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disembah pada zaman Nabi Ibrahim adalah patung. Berapa patung yang disembah? 360 patung. Dalam satu hari penduduk Mekah, umatnya Nabi Ibrahim yang disembah satu hari satu Tuhan. Dalam 1 tahun 12 bulan, 360 hari, 360 Tuhan yang disembah. Itulah yang ada di sekeliling Ka'bah. Dan Tuhan yang terbesarnya adalah Hubal, Lat, Uzzah. Ada 3 patung yang besar, dan itulah yang dihancurkan Nabi Ibrahim dengan memerintahkan yang besar bukan patung, yang besar itu adalah Allah. Allahu Akbar. Menghancurkan berhala itu dengan membaca Allahu Akbar. Maka risiko yang harus diterima Nabi Ibrahim, dia harus dibakar hidup-hidup. Tetapi apakah Nabi Ibrahim terbakar? Malah dia kedinginan di dalam kobaran api. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah berfirman kepada Kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakanlah hai api, menjadi dinginlah kamu atas keselamatan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim bukannya terbakar, malah dia kedinginan di dalam kobaran api. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah zikir-zikir yang menjadi mujizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka yang bisa meredahkan kobaran api itu adalah takbir Allahu Akbar. Maka orang yang selalu membaca zikirnya Nabi Ibrahim, Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, maka dijauhkan kebakaran pada dirinya dan kebakaran pada harta bendanya termasuk rumahnya. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, sampailah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab la haula wala quwata illa billah. Inilah 5 zikir yang pertama diwajibkan oleh Allah kepada kita, kepada umatnya Nabi Adam sampai kepada umatnya Nabi Isa, kepada umatnya Rasulullah. Setelah itu nanti di Isra Mi'rajkan, baru kita diperintahkan, diwajibkan salat 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali sehari semalam. Dibuat nolnya, pahalanya tetap 50 kali sehari semalam, yang kita kerjakan hanya 5 kali sehari semalam. Itu pun masih banyak. Saudara seiman dan sekeyakinan kita tidak melaksanakan salat, bagaimana kalau 50 kali sehari semalam? Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Sama ketika Ibnu Sabban, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperhadapkan kepada kafir Quraisy, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhadapkan kepada kafir Quraisy membelah bulan, itu pada bulan Sabban. Apa kata orang kafir? Oh, itu Muhammad tukang sihir, kita disihir sehingga bisa kelihatan bulan itu terbelah 2. Itu terjadi pada bulan Sya'ban. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah salah satu bahwa apapun yang diperlihatkan, kalau hatinya sudah dikunci oleh Allah, tidak mungkin dia akan kembali ke jalan yang benar. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka di bulan Sya'ban ini, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kenapa dikatakan bulan suci Ramadan? Karena bulan yang di dalamnya dilipat gandakan amal ibadah, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita keluar di bulan suci Ramadan seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Maka sebelum memasuki bulan Ramadan, ada bulan persiapan namanya bulan Sya'ban. Apa diperintahkan Allah kepada kita? Yang pertama, kita disuruh untuk banyak beristighfar. Jadi pada bulan ini perbanyak beristighfar. Siapa yang beristighfar di bulan Sya'ban, itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa syirik. Semua dosa yang dilakukan di luar bulan Sya'ban itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memohon ampun kepada Allah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berdoa, apa yang doa yang pertama kita minta?
Yang kedua, amalan yang harus kita perbanyak di dalam bulan Syaban ini setelah istighfar adalah berdoa. Apa yang pertama kita minta adalah dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, dilapangkan rezeki kita oleh Allah. Ini yang diminta yang kedua. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, apa yang harus diperbanyak di bulan Syaban adalah banyak berzikir. Apa zikir yang harus kita baca? Kita kembali baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada 3 amalan yang perbanyak sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Ghafur, Allah Maha Pengampun. Allah memberikan pengampunan kepada kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Dan Allah akan mengabulkan doa kita, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Syaban ini. Yang ketiga, perbanyak zikir, karena zikirlah yang dapat menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum adim wa nafa'ni wa yakum fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiun alim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ghafir mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i min al amwat innaka syami'un qaribun mujibu da'wat ya qadil hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.